Penyidik KPK menggeledah kediaman pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku dan perintangan penyidikan di mana Hasto sudah berstatus tersangka. Kendati tak hadir dalam pemanggilan pertama, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Sekjen PDIP itu sebagai tersangka. Penggeledahan ini dilakukan sehari usai Hasto berhalangan hadir pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan Senin 6 Januari 2025 lalu. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku serta perintangan penyidikan di mana Hasto sudah berstatus tersangka. Bukti apa lagi yang dicari oleh para penyidik pemberantasan korupsi tersebut? Apakah masih ada barang bukti yang perlu dilengkapi atau kurang untuk menjerat petinggi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu? Akankah Hasto Kristianto bakal ditahan usai penyidik melakukan pemanggilan ulang dan kelengkapan barang bukti hasil penggeledahan? Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ya, pemirsa, KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Hasto Kristianto setelah 14 hari menetapkan Hasto, Sekjen PDIP ini sebagai tersangka dalam kasus suap yang juga melibatkan buron Harun Masiku. Lalu kenapa harus menunggu 14 hari? Bukti apa lagi yang ingin dicari? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bergabung ada Pak M. Yasin, Wakil Ketua KPK 2007 hingga 2011. Pak Yasin, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik kabarnya. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita tentunya Mas Heri, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Mas Heri, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Ken juga Pak Yasin sehat. Sehat, oke. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Magdir Ismail, kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Magdir. Waalaikumsalam Ken Ana, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Ya. Terima kasih. Oke. Pak Yasin, kenapa harus menunggu sampai 14 hari dulu setelah ditetapkan sebagai tersangka ini Pak Hasto? Ya, itu beda periode kepemimpinan, memang beda kebijakannya. Itu kan memang tidak diatur bahwa setelah tersangka harus ditahan. Tapi yang ada dalam pasal itu adalah bahwa untuk tidak menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi perbuatannya dalam hukum pidana itu, maka untuk memudahkan juga penyidikan terhadap yang bersangkutan, itu adalah ditahan untuk sementara, itu bisa gitu. Itu kebijakan pimpinan KPK periode 1, periode 2. Ya, pengalaman Pak Yasin seperti itu ya Pak ya? Itu langsung ditahan sehingga tidak menimbulkan polemik yang panjang dan mudah bagi KPK untuk melakukan pengembangan penyidikan, yaitu terhadap siapapun yang berstatus sebagai tersangka, seperti itu. Jadi, nah ini ada kebijakan lain, mungkin tidak mengkhawatirkan, mungkin atau ada yang menjamin atau gimana kita tidak tahu. Tapi sebatas yang
kita ketahui di dalam pemberitaan tidak ada yang menjamin bahwa dia akan melarikan diri dan lain sebagainya, tapi yang jelas kan pencekalan sudah dilakukan. Ya. Tapi ya seperti ini dampaknya, apabila dipanggil tidak akan bisa menunda seperti ini. Itu kan menambah proses ya. Betul, karena tidak ada di panggilan pertama juga. Ya, seperti itu. Jadi kebijakan untuk menahan setelah status tersangka itu dilakukan oleh pimpinan KPK periode pertama, periode kedua seperti itu, sehingga memudahkan bagi kita, bagi KPK maksudnya untuk mengembangkan proses penyidikan berikutnya. Kalau data-data kan memang sudah ada, barang bukti itu sudah mengerucut kepada ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu dikembangkan, yang namanya pengembangan penyidikan. Itu bisa saja yaitu memperoleh data-data lain yang ada keterlibatan pihak lain, misalnya seperti itu kan bisa itu. Sehingga maksudnya itu, dan itu diatur dalam pasal 12 ayat 1, kalau tidak salah huruf H itu memang punya kewenangan untuk menyita serta melakukan penggeledahan sepanjang itu sudah masuk dalam status pro justisia, yaitu ada upaya paksa bagi KPK untuk melakukan hal tersebut. Jadi sah adanya, dan apapun yang didapatkan tentunya itu pertimbangan dari para tim penyidik lah, itu apa yang diambilnya itu. Tapi waktu 14 hari ini Pak Yasin, kalau menurut pengalaman Pak Yasin dulu di KPK, waktu yang cukup panjang kah atau sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat? Ya kalau untuk lebih cepat, tidak menimbulkan polemik, ya memangnya ya segera harus ditahan dan diproses hukum untuk tahap berikutnya seperti itu. Sehingga yang bersangkutan sendiri punya kepastian hukum di dalam penanganan kasusnya gitu loh. Ada yang malah senang, oh saya ini kalau ditangani KPK, ada yang dulu itu tersangka juga seperti itu. Saya lebih senang apabila ditangani KPK. Bisa cepat, ada kepastian hukum misalnya seperti itu. Dan tidak, ini mohon maaf ya, tidak jadi ATM, dia mengatakan seperti itu, kalau cepat. Nah, kita tidak menuduh APH yang lain, bukan. Ini mungkin seandainya ada kan merupakan oknum lah, begitu ya. Itu seperti itu. Jadi standar yang dipakai oleh KPK itu sedikit berubah sesuai dengan kebijakan sepanjang tidak melanggar hukum. Ya penundaan itu ya sah-sah saja, tapi ya akibatnya KPK sendiri yang repot misalnya. Polemiknya menjadi berkepanjangan, ini dan terbukti menimbulkan polemik serta pertanyaan ya Pak. Ada indikasi politik, ini disuruh oleh pihak-pihak lain, misalnya mantan pejabat tertinggi di negara ini mungkin menyuruh, kan begitu akhirnya. Jadi menjadi katakanlah menjadi liar, yaitu anggapan masyarakat itu, dugaan masyarakat jadi kemana-mana ya. Itu seperti itu. Baik, Pak Magdir, ini kalau keberadaan Pak Hasto sendiri sekarang di mana sih Pak? Karena tadi kan juga sempat disinggung mengenai proses penahanan yang sejauh ini juga belum dilakukan terhadap Pak Hasto, tapi juga tengah dilakukan penggeledahan, sudah dilakukan penggeledahan, sejumlah barang bukti juga sudah diamankan. Pak Magdir seperti apa? Dia ada di Jakarta, saya baru ketemu tadi sampai 5:30 tadi saya masih ketemu dengan dia. Jadi begini ya, saya kira penahanan itu bukan kewajiban ya. Memang itu merupakan hak dari penyidik. Tetapi kan ada syaratnya dalam penggunaan hak subjektif dari penyidik ini. Pertama karena orang itu mau melarikan diri, ada dugaan itu, dugaan keras ya, melarikan diri, ada dugaan keras juga menghilangkan barang bukti, dan juga ada dugaan keras mengulangi perbuatan. Nah, penggunaan kewenangan berdasarkan alasan subjektif ini yang seharusnya kita hindari, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kejadian seperti ini bisa menimbulkan semacam ketidakadilan nantinya kalau orang itu tidak bersalah. Ya. Saya kira ini sesuatu yang menurut hemat saya ya, pikiran bahwa perlu menangkap orang dan menahan orang itu kan harus dipikirkan betul secara baik. Ya, karena bagaimanapun juga sekali lagi memang ada kewenangan penyidik, tetapi kewenangan penyidik ini kan dibatasi oleh syarat-syarat dan diberi syarat oleh ketentuan oleh KUHP, dan itu KUHP itu masih berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal penggeledahan. Ya. Penggeledahan ini kan lebih banyak dramanya ini daripada sesungguh-sungguh mencari bukti atau mencari alat bukti ya terkait dengan perkara ini.
Kenapa Coba aja drama tuh, Pak lihat kita Magdir? misal kemarin ada di dua tempat penggeledahan itu. Sebenarnya apa sih yang ditemukan oleh pihak KPK? Saya nggak yakin ada sesuatu terkait dengan perkara ini. Meskipun dibawa misalnya ada satu koper besar kemarin, gitu ya. Karena kita juga kan nggak pernah diberitahu isinya koper besar itu waktu mereka mau masuk itu apa. Begitu juga kemudian ditunjukkan ada flash disk. Flash disk itu apa kaitannya dengan perkara ini? Karena jangan lupa, perkara yang dipersangkakan kepada Pak Hasto ini adalah perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Ya. Padahal ini pada satu sisi seperti itu, sisi yang lain, Pak Hasto ini disangka menyuap bersama-sama dengan Harun Masiku. Tetapi pada sisi yang sama juga dia dikatakan menghalang-halangi perbuatan, menghalang-halangi penyidikan Harun Masiku. Ini kan yang jadi nggak rasional gitu loh. Makanya inilah yang kami katakan bahwa drama-drama yang diciptakan oleh KPK ini itu tidak akan pernah berakhir kalau tetap polanya seperti ini. Ya, saya kira itu yang mesti dihentikan. Jadi menurut Pak Apalagi Magdir, misalnya penggeledahan ini apa yang ini kan ingin dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Oke. Apa betul barang yang disita isi tas kemarin itu terkait dengan perbuatan pidana, hasil perbuatan pidana digunakan untuk melakukan perbuatan pidana? Ini kan nggak pernah jelas. Semua disita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Saya kira ini yang mesti dihentikan. Oke, baik. Drama-drama seperti ini mesti dihentikan. Oke, baik Pak Magdir. Mas Heri, ini seperti apa supaya tidak timbul drama-drama kemudian menjadi rasional? Aturannya seperti apa sih Mas ketika seorang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana prosedur penahanan, penggeledahan yang dilakukan? Ya, sebelumnya kita juga mengingatkan kasus ini kan kembali juga memanggil Wahyu Setiawan ya sebagai saksi dalam perkara ini. Dan kita juga mengingatkan bahwa beberapa komisioner KPU sebelumnya juga terlibat dalam perkara-perkara semacam ini, dan ini tentu harus ada perbaikan dalam sistem itu sehingga nggak ada drama Harun Masiku dan lain sebagainya kan sebenarnya itu. Berkaitan dengan konteks tadi mungkin saya mendekatkan pada fokusnya penggeledahan ya. Saya nggak main di dramanya karena Bang Magdir lebih paham, Pak Yasin lebih paham gitu. Tapi dalam konteks bahwa penggeledahan itu kan sudah ada aturan mainnya memang Mbak Ken. Dan kitab suci dalam tanda petik yang digunakan dalam konteks formalitas hukum acara Undang-Undang 8 1981 itu kan ada di ketentuan 34 sampai 46 KUHAP ya berkaitan dengan hal itu, bahwa kewenangan untuk melakukan penggeledahan itu berkaitan dengan misal memasuki ruangan atau rumah seseorang yang diduga mungkin melakukan tindak pidana. Bahasa Bang Magdir tadi memperkuat dengan dugaan keras misalnya, bukan hanya dugaan saja nggak cukup begitu, sehingga membutuhkan salah satu tindakan yang lebih, treatment lebih tadi adalah salah satu penggeledahan. Dan mungkin saja tidak hanya terbatas pada penggeledahan, bisa saja dilanjutkan dengan penyitaan. Nah itu kan tadi ada kaitan dengan pasal yang saya sebutkan di awal tadi. Tapi dalam konteks ini sebenarnya yang perlu kita bahas juga adalah penggeledahan itu bisa dilakukan kapan sih? Apakah sebelum penetapan tersangka atau setelah penetapan tersangka? Dan dalam kurun waktu berapa lama juga Mas? Yang pasti konsekuensinya adalah ini dapat diajukan upaya hukum oleh pihak yang dikenai tindakan tadi, apakah pra peradilan dan lain sebagainya. Di KUHAP diatur di pasal 77 sampai 83 itu Mbak. Salah satunya sah tidaknya terkait dengan penyitaan barang bukti atau alat bukti yang digunakan untuk kejahatan tadi. Nah di KUHAP memang tidak mengatur secara teknis. Inilah yang sependek pengetahuan saya ya tidak ada tuh misalnya 7 kali 24 jam untuk aturan penggeledahan ketika ditetapkan tersangka dan lain sebagainya. Dan ini jadi ruang celah untuk diperdebatkan. Kalau kita memahaminya semakin lama, maka akan kehilangan momentum tadi kan. Nah, tapi ukuran kapan, saya nggak menemukan, saya nggak tahu Pak Yasin menemukan tidak di KUHAP, tapi nggak ada yang rigid menyatakan harus dalam jangka waktu berapa setelah ditetapkan tersangka. Tapi yang paling aman adalah setelah ditetapkan tersangka. Tapi sekali lagi, yang menjadi domain tanda tanya ini adalah kapan itu akan dilakukan. Kenapa dilakukan pada saat ini? Mengapa bukan yang sebelumnya? Ini kan pertanyaan yang nggak akan, menurut saya tidak akan bisa dapat jawaban yang clean and clear. Kecuali penyidik membuka semua, ya apa yang mereka punyai, mengapa mereka melakukan itu dengan alasan-alasan yang mereka miliki. Jangan-jangan ada alasan yang mempertimbangkan karena hari libur nasional. Ini kayak Pak Erick Thohir kemarin manggil
pelatih gara-gara tanggal 25 itu bisa hadir di situ kan. Jangan-jangan ada alasan itu sehingga akhirnya jadi 14 hari. Nah ini pertanyaan yang mungkin menurut saya nggak bisa dijawab. Tapi dalam konteks bahwa yang harus dilakukan itu ada prosedurnya, misalnya ada mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, misalnya bahkan harus divideokan, mungkin juga disertai dengan orang yang berada di rumah agar tahu benar nggak barang yang diambil itu barangnya dia, atau jangan-jangan bukan barangnya dia tapi diaku-aku gitu kan, sehingga dasar untuk menggunakan barang tersebut menjadi barang bukti ataupun levelnya naik ke alat bukti menjadi tidak sah. Karena kita nggak hanya bicara tentang output, tapi memperolehnya, cara memperoleh barang tersebut juga seharusnya jadi pertanyaan besar. Prosedur itu juga ada aturannya. Dan itu yang sebenarnya dalam hukum acara akan diperselisihkan, begitu ya. Tidak lagi melihat bahwa bisa digunakan, tapi cara mendapatkannya seperti apa. Nah ini yang kemudian menurut hemat saya jadi hal yang bisa kita pelajari dan bisa memberikan nilai edukasi hukum. Perdebatannya di sana. Tapi kalau dalam konteks kita hanya menyoal bahwa ini kewenangan atau tidak, yang pasti aparat penegak hukum punya kewenangan berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Tapi agar dia tidak abuse, agar dia kemudian tidak akhirnya kontraproduktif ketika proses awalnya kemudian ternyata ketika diajukan ditolak sebagai alat bukti misalnya, ini kan berarti kontraproduktif. Nah ini yang kita tidak harapkan. Maka perlu dalam konteks penggeledahan, penyitaan, karena ini upaya paksa, dia harus dilakukan secara transparan, harus secara cermat dan hati-hati, profesional tentunya, agar jangan sampai yang tadi yang tidak ada kaitan dengan kejahatan justru ikut diambil juga, dimasukkan ke sana, maka analisanya akan muncul. Ini apakah dipaksakan atau memang real dari hasil mungkin gelar, hasil dari diskusi, bahkan ahli hukum yang dilibatkan dalam suatu proses untuk mengulik satu penyidikan. Begitu kira-kira Mbak Ken. Oke, baik. KPK sebenarnya sudah memiliki alat bukti sehingga menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Lalu kemudian apa lagi yang dicari Pak Yasin setelah 14 hari kemudian menetapkan sebagai tersangka? Tapi dijawabnya nanti ya Pak Yasin ya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Ya, setelah 14 hari menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Hasto Kristianto. Pak Yasin, ini kan KPK sudah mengantongi bukti. Lalu kenapa harus ada penggeledahan lagi, Pak? Apalagi sih yang dicari, Pak Yasin? Ya, sebagaimana tadi yang saya singgung sedikit, bahwa bisa saja ada hal-hal menurut pertimbangan dari tim penyidik itu perlu ada tambahan informasi atau data yang bisa diperoleh melalui katakanlah hak dari KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ya huruf A, ya, huruf H ya, ayat 1 huruf A kalau tidak salah itu ya, H atau I gitu ya, tapi sebelum terakhir itu mempunyai hak untuk melakukan penggeledahan. Sebagaimana KPK itu kan memang didesain, dibentuk lembaga itu adalah mempunyai kewenangan yang lebih atau an extraordinary power lah itu. Jadi an extraordinary body yang mempunyai an extraordinary power berbeda dengan penegak hukum yang lain. Misalnya dalam hal penyadapan, kalau KPK bisa melakukan penyadapan sejak pada tahap penyelidikan, yang itu tidak dipunyai oleh HBH yang lain itu. Jadi memang harus dipahami bahwa KPK itu mempunyai suatu kewenangan yang lebih, yaitu an extraordinary power dia itu. Sehingga melakukan hal tersebut berdasarkan judgement dari tim penyidik, melaksanakan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, dan itu pun sudah dimasukkan dalam standard operating procedure. Yaitu standard operating procedure maksud saya setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu ya melakukan penggeledahan itu sudah selalu dilakukan seperti itu SOP-nya. Selalu dilakukan seperti itu. Mengenai waktunya ya sepanjang makan tadi saya kembalikan ke judgement-nya sekarang lah gitu. Sembari menyiapkan pemberkasan untuk penuntutan kan begitu. Itu disiapkan karena kita kan satu one roof lah, one roof activity antara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu kan ada di KPK gitu. Mereka saling memberikan saran
dari misalnya pada saat penanganan kasus di tahap penyelidikan, penyidik maupun penuntut umum itu memberikan guideline apa yang harus dilengkapi di dalam expose atau gelar perkara itu. Oke, jadi dalam rangka melengkapi itu Pak? Iya, dan itu selalu dilakukan oleh KPK apabila telah menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Oke. Dan itu karena itu sudah sudah biasa dilakukan dan berulang kali ya, berkali-kali. Jurisprudensinya sudah kuat, tidak ada tuntutan yang mengenai itu, pra-peradilan yang mengangkat kasus itu tidak ada. Gitu. Jadi kalau ada pra-peradilan mengangkut yang lain, mungkin proses atau prosedur yang lain ya silakan saja gitu. Jadi hak seseorang untuk melakukan gugatan hukum melalui pra-peradilan itu. Jadi silahkan saja kalau itu dipermasalahkan. KPK saya kira akan siap menghadapi semuanya. Gitu. Saya kira itu Mbak. Baik, Mas Heri, ini artinya penggeledahan yang dilakukan KPK setelah menetapkan Hasto sebagai tersangka selama 14 hari ini memang dalam rangka untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah ada atau seperti apa? Memang ini prosedur yang wajar dilakukan secara hukum begitu? Ya, kalau kita mau berhusnuzon ya harusnya demikian ya. Terlepas dari perdebatan momentum dan waktunya tadi, karena memang bahasa KUHAP yang kalau saya kutip bahasanya kadang lebih senang menggunakan satu kata, sakti itu adalah segera Mbak. Nah segera ini bisa kita perdebatkan, menurut Mbak segera itu 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam kan itu yang gitu tidak kan? Diatur, ya itu yang menurut saya salah satu yang tidak diatur. Yang ini yang akan menjadi loophole tadi. Tapi untuk penjelasan yang lain dalam kasus ini secara material, sebenarnya kan yang menarik adalah kalaulah benar kita mencatat bahwa angka 600 juta itu adalah bukti suap yang diberikan oleh Harun Masiku ke 850 juta atau berapa begitu. Tapi 600 jutanya kalau tidak salah dikaitkan dengan Mas Hasto misalnya. Logikanya beliau sebagai sekjen, apakah angka itu besar atau kecil? Kalaupun posisi sebagai sekjen, apakah dia harusnya posisinya kalau memang benar salah ini dia menerima atau dia malah yang memberi? Nah, ini kan juga perlu didalami nantinya. Atau itu jadi bagian dari pembelaan, saya nggak tahu. Tapi dalam konteks yang agar ini jadi titik tengah, penjelasan ini menjadi penting untuk kita bisa mendalami kasusnya juga. Tapi tadi perdebatan masalah waktu memang tidak mungkin, namanya praktek dengan teori itu selalu ada gap, ada kesenjangan Mbak Ken. Jadi kalau itu dibuat rigid, dan semestinya harusnya rigid demi kepastian hukum, karena dengan demikian berarti KUHAP kita memang melindungi tidak hanya korban, tapi tersangka juga. Nah, ini kan yang harus dilingkupi dalam konteks pemaknaan KUHAP kita. Mungkin ke depan kalau ada revisi, maka harus berani menetapkan angka tadi. Nah, tapi konsekuensinya pasti akan banyak. Itu kan jadi peluru yang mematikan bagi aparat penegak hukum. Bisa diperaperadilkan, bisa kemudian mungkin tindakannya menjadi batal demi hukum ataupun dipersoalkan, di PT UN kan dan lain sebagainya. Banyak implikasi. Nah, menurut saya ini ada ada ketidakjujuran kita dalam mengelola hukum acara. Kalau kita mau fair-fairan, kalau memang mau profesional harusnya dibuat aturan main tadi. Sehingga orang tidak syakwa sangka. Kecuali memang penemuan kasus itu kan tidak selalu terjadi hari tindak pidananya, hari ini juga penyidik tahu. Bisa saja terjadi sudah di lampau waktu kan. Nah, tapi memulai penyidikan ini yang harus dinilai. Dan kalau memang ternyata misal penyuapan, berarti kan ada dua pihak di sana. Penyuap aktif dan pasif kan, orang yang diberi dan memberi kan begitu. Nah, kalau orang yang misalnya diberi saja yang ketemu, yang memberinya nggak ada, mungkin kita bisa berdebat lagi kejahatannya sudah sempurna atau tidak nih. Nah, kalau memang dikatakan kejahatan sempurna, tapi untuk mekanisme pembuktian, untuk meyakinkan orang bahwa ini memang murni hukum dan tidak ada politisasi dan benar-benar on the right track, nah ini yang agak kesulitan nantinya. Jadi saya mencatatnya di poin itu saja Mbak Ken. Oke, baik Pak Magdir, kalau melihat bagaimana kemudian KPK melakukan proses penggeledahan ini, Pak Magdir seperti apa? Melihatnya juga semua sudah sesuai prosedur kok? Atau ada yang tidak terinfo oleh pihak Pak Hasto atau mungkin juga Pak Magdir? Karena kenapa juga di panggilan pertama Pak Hasto ini tidak hadir ya Pak Magdir? Ya itu kan kalau saya jawab yang terakhir dulu kan Ana ya. Kan dia sekarang ini kan sedang mempersiapkan satu kegiatan yang cukup besar, yaitu ulang tahun
partai tanggal 10. Ya. Sebab bagaimanapun juga seluruh kegiatan ini itu kan bertumpu pada dia. Jadi kan tidak mungkin beliau tinggalkan itu, makanya beliau menyampaikan permohonan izin supaya ada penundaan. Ya, penundaan ini kan sesuatu yang masuk di akal kan. Bukan karena misalnya hendak pergi atau tidak menghindar dari pemeriksaan. Saya kira tidak seperti itu, Kenana. Itu pertama ya. Kemudian kedua, yang selalu jadi bahan perdebatan kita dengan pihak KPK ini adalah mengenai SOP seperti yang dikatakan oleh Pak Yasin tadi. SOP mereka cukup banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Itu yang jadi problem kita. Ya. Dan ini dianggap seolah-olah benar. Ya. Misalnya salah satu contoh, barang yang disita. KUHAP itu rigid betul mengatakan benda, misalnya ya, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Nah ini kan tidak pernah jelas gitu loh. Barang yang disita itu apakah seperti itu? Sepanjang yang saya tahu, KPK kadang-kadang melakukan penyitaan apa saja yang mereka temukan. Bahwa urusannya ada hubungan dengan perkara atau tidak, mereka tidak peduli. Yang penting dibuatkan berita acara. Nah, ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kemudian dikatakan juga benda dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Kalau menghalang-halangi penyidikan itu dengan uang, ya, atau katakanlah misalnya seperti yang digembar-gemborkan sekarang ini, ada perintah dari Hasto untuk merendam telepon, gitu loh ya. Apa betul ada seperti itu? Teleponnya siapa? Kapan itu dilakukan? Ini kan juga nggak pernah jelas. Karena begini, menurut hemat saya, suap atau menghalang-halangi penyidikan ini kan harus ada perbuatan konkretnya. Ya, meskipun perkara suap itu kan bukan hanya memberi hadiah atau janji, tetapi memberi janji. Bagaimana kalau andai kata janji itu adalah PHP? Ya. Apakah orang juga akan dipidana? Kembali ke persoalannya Mas Hasto ini, kalau dikaitkan dengan suap terkait dengan Harun Masiku untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPR, yang mesti kita lihat Mas Hasto ini apa sih kepentingannya? Saya nggak yakin bahwa dia mempunyai kepentingan dengan keberadaan dari Harun Masiku sebagai anggota DPR. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti juga lihat apakah dia juga mempunyai motif ya untuk memberikan suap itu? Apa kepentingannya? Saya nggak yakin itu ada. Jadi itu yang kami dari awal selalu kami bantah bahwa ini perkara yang diada-adakan. Apalagi kalau kita ingat bagaimana penyitaan yang dilakukan oleh KPK ketika Mas Hasto diperiksa sebagai saksi. Dan barang-barang dia yang disita itu disita dari ajudannya, dari orang yang mendampingi dia. Kalau memang betul barang-barang yang disita itu ada kaitannya dengan perkara, misalnya salah satu contoh catatannya Mas Hasto itu adalah catatan tahun 2024 tentang kegiatan-kegiatan beliau sebagai sekjen partai. Bagaimana itu mau dikaitkan dengan kegiatan suap menyuap tahun 2020 Januari? Ini kan nggak masuk di akal. Ya. Apalagi kemarin yang saya tahu juga misalnya, saya diberitahu bahwa ada catatan-catatan dari stafnya Mas Hasto yang juga disita terkait dengan kegiatan mereka menanam bawang di kampungnya sana. Nah, ini urusannya catatan kegiatan menanam bawang ini, apa urusannya dengan perkara suap Harun Masiku? Nah, ini kan yang jadi problem. Baik. Saya nggak tahu Pak Yasin tahu apa tidak hal-hal seperti ini. Kalau kita yang biasa berada di lapangan akan melihat itu, gitu loh. Ya. Tahu tentang ini. Nah, ini yang kita harus koreksi, bukan dibenarkan. Ya. Baik Pak Magdir. Artinya menjadi pertanyaan bagaimana kemudian menguji alat-alat bukti yang coba dikumpulkan oleh KPK. Karena pasti KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka juga bukan tanpa dasar begitu ya Pak Yasin ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi pemirsa sesaat lagi untuk Anda kami kembali.
Ya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang semakin seru ini mengenai kasus dugaan suap yang kemudian sudah menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sebagai tersangka. Pak Yasin, kalau berdasarkan pengalaman ini bagaimana kemudian penyidik bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dirasa memang relevan untuk bisa melengkapi kasus yang tengah diselidiki? Karena menurut Pak Magdir, jangan-jangan ini mengada-ngada. Sedangkan kan KPK pasti menetapkan seseorang menjadi tersangka ada dasar yang kuat begitu loh Pak. Ya. Dasarnya adalah barang bukti atau data-data dan informasi yang ada keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Ya. Jadi di penyidik di KPK itu, penyidik itu selalu mendapatkan muatan tambahan untuk meningkatkan kompetensi yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dari pelatihan search, warrant, and seizure, itu juga dilakukan oleh tim kami. Tidak hanya penyidik dan penyelidik, yang lain pun juga diajari tentang itu sehingga mempunyai pemahaman yang sama di dalam suatu. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan, itu yang pertama. Itu terkait dan tidaknya nanti kan ketahuan kan setelah di pengadilan. Jadi tidak ngawur gitu loh. Tapi poin yang disampaikan oleh Pak Magdir, tadi saya setuju itu yang mengenai KPK itu ya harus dikritisi apabila ada yang tidak benar. Tadi dalam konteks penanganan kasus yang merefer kepada penanganan kasus Hasto ini, ya itu so far so good lah. Menurut Pak Yasin. Ya menurut kami. Tapi kalau KPK itu tidak benar ya kita ngeritiknya malah lebih keras kok. Kita tidak akan memanjakan KPK apabila menyimpang atau melanggar, itu kita ngeritiknya keras sekali kita ini. Tuh periode 5 misalnya ya kita memberikan kritikan ya keras sekali, harus independen, harus tidak dipengaruhi oleh pihak manapun juga, harus segera mengembangkan penyidikan yang seharusnya itu pasalnya yang dipasang itu kok. Nah kita datang KPK gitu bersama dengan mantan pimpinan KPK yang saat itu juga diundang seperti itu. Bukan kita itu membela artinya itu membabi buta tanpa reason. Kita ada harus reasoningnya harus jelas untuk mengarahkan apa? Agar KPK itu selalu ada di dalam marwahnya sebagai lembaga yang independen, lembaga negara independen dalam menjalankan tugasnya itu bebas dari pengaruh manapun juga dan harus dilakukan secara profesional. Tugas mereka dua, core tugasnya itu pencegahan dan penindakan. Ya saya juga di lapangan dan juga pengambil kebijakan bersama pimpinan lain. Jadi kalau diduga loh Pak Yasin tuh ngerti atau tidak loh, saya di lapangan dan juga sebagai pengambil kebijakan yang saling katakanlah melengkapi, komplementari itu antara kita itu. Asah asuh seluruh tim yang ada di KPK itu, baik pimpinan maupun jajaran yang ada di penindakan maupun di pencegahan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Magdir, ini bukan mengada-ngada karena reasonnya jelas, tim penyidik yang bekerja juga sudah dibekali oleh kompetensi yang cukup, kemudian juga dalam mengumpulkan alat bukti yang ada, ini ada keterkaitannya dengan kasus yang melibatkan Pak Hasto dan dinilai so far so good. Bagaimana Pak Magdir? Iya, ini kan soal penilaian, Ken Ane, ya. Kita bisa berbeda di dalam melihat satu fakta, ya. Akan tetapi beginilah, kalau andai kata kita strict pada ketentuan-ketentuan hukum acara, mestinya tidak akan ada perbedaan pikiran kita mengenai misalnya terangkut penyitaan. Bayangkan penyitaan yang dilakukan oleh KPK pada Juni tahun lalu, ya. Stafnya Mas Hasto itu dipanggil ke atas oleh seorang penyidik yang menutup mukanya dengan kalau saya lupa dengan apa ketika itu, apakah sapu tangan atau dia tutup dengan barang yang lain, ya. Nah, itu untuk apa? Kalau memang mau transparan, ya, mestinya kan orang ini dipanggil secara layak, ya. Kemudian barang yang disita dari dia itu juga harus jelas kaitannya dengan perkara, bukan dengan ujuk-ujuk seperti itu, gitu loh. Ini kan yang kami persoalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga selalu jadi masalah itu adalah kalau seperti penyitaan Juni kemarin itu, ya,
itu kan belum ada penetapan terhadap Hasto sebagai tersangka. Ya, Mas Hasto sebagai tersangka kan belum. Itu masih dia diperiksa sebagai saksi dalam perkaranya Harun Masiku. Ya kan? Nah, ketika handphonenya dia yang dipegang oleh stafnya itu juga disita, ya, itu apa kaitannya dengan perkaranya Harun Masiku? Gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian lebih lanjut adalah apakah memang betul ya di dalam handphone itu ada rekaman-rekaman percakapan dan lain-lain, atau ada data-data tertentu gitu loh ya, yang kan tidak pernah jelas semuanya ini. Itu yang selalu kami persoalkan gitu loh ya. Pakai masker kemudian memanggil orang dengan berpura-pura ada kepentingan dari Mas Hasto, itu kan sesuatu yang nggak masuk di akal gitu loh. Ini dia bertindak atas nama penyidik, atas nama lembaga, atas nama negara untuk kepentingan hukum, bukan untuk dirinya sendiri gitu loh. Coba mari kita lihat misalnya barang-barang yang disita itu, saya nggak yakin ada kaitannya dengan perkara ini gitu loh. Itu pertama. Kemudian kedua, Kenane ya, saya berkali-kali hampir selalu bicara mengenai soal sangkaan terhadap Mas Hasto ini. Satu sisi dia disangka bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap anggota KPU, ya. Tetapi di dalam perkara-perkara yang dulu dia itu tidak pernah disebut sebagai orang kawan peserta dari penyuapan yang dilakukan oleh Saipul. Ya, Saipul itu sudah dihukum. Ya. Nah, akan tetapi sekarang dia dikatakan bersama-sama dengan Harun Masiku dan Saipul menyuap anggota KPU. Itu satu. Kemudian pada saat yang sama dia juga ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan dalam perkara suap Harun Masiku. Bagaimana mungkin seorang Hasto dianggap menyuap bersama-sama dengan Harun Masiku, ya. Kemudian pada saat yang sama dia juga dianggap menghalang-halangi perkaranya Harun Masiku. Saya kira Mas Heri bisa melihat bahwa hak dari tersangka itu berbohong pun diakui oleh undang-undang. Gitu. Jadi kalau tersangka misalnya mengatakan sesuatu itu tidak benar, itu adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nggak bisa orang seperti ini dipidanakan. Baik, sampai di situ dulu Pak Magdir karena Mas Heri sudah di-mention. Nah, gimana nih Mas Heri penjelasannya mengenai hak-hak dari tersangka itu apa kemudian yang bisa dilakukan? Termasuk kita juga menyoroti tadi kembali bagaimana menguji alat-alat bukti yang kemudian coba dikumpulkan oleh pihak KPK. Bagaimana mereka mengolah itu? Ya, yang pasti tersangka itu masih punya hak ya. Itu karena dalam konteks ini kan masih presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Terkait misalnya pemanggilan pun ada aturan mainnya. Kita kembali ke aturan main 112, 113 KUHP. Pemanggilan harus jelas dasarnya apa. Kalaupun dia tidak hadir sekali masih ada kesempatan untuk tidak datang lagi misalnya, tapi kemudian bisa ada upaya paksa sebagai konsekuensinya. Kemudian dalam konteks yang menarik tadi juga adalah berkaitan dengan menguji alat bukti. Yang kita khawatirkan begini, yang dikumpulkan itu kemudian ya apakah kemudian itu semuanya atau secara setengah dari itu yang diajukan ke persidangan sebagai alat bukti atau tidak. Jangan-jangan yang dibunyikan di awal yang heboh-heboh ini malah sebenarnya nggak muncul nanti di ujungnya. Yang pasti bola liar ini kan ada di KPK, bola panas saat ini ada di KPK. Kayak saya mengutip lagu dari Judika. Ini putus atau terus nih. Karena ini yang ditunggu oleh tim kuasa hukum PDIP juga, jangan sampai tadi ini digantung gitu kan. Karena pasal 50 KUHP itu kan harus dalam tanda petik disegerakan. Disegerakan tuh bisa saja lanjut atau ternyata buktinya nggak cukup nih. Maka bisa kembali ke 109 ayat 2 KUHP. Ada kemungkinan untuk surat perintah penghentian penyidikan. Mengingat kasusnya jadi berlarut-larut. Maka sekali lagi saya katakan tadi bola panasnya di KPK. Menunggu apa lagi?
ya. Kalau memang ternyata ini nggak cukup ya jangan dipaksakan. Kalau memang ini cukup ya lanjutkan. Nah, dengan dasar-dasar yang tadi digunakan. Masalah misalnya yang menyoal itu adalah buku. Apakah buku itu masuk kualifikasi dalam katakanlah instrumenta delicti, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, atau dia corpora delicti, hasil dari kejahatannya. Nah, itu yang akan jadi perdebatan. Atau itu digunakan sebagai pintu masuk yang lain, tapi legalitasnya kan harus diuji nih. Nah, sehingga batu ujinya di pengadilan nanti, Mbak Ken. Oke. Nah, Pak Yasin, menurut pengalaman yang dulu pernah dilakukan, ini nunggu apa lagi? Putus atau terus? Nah, ini apa lagi yang kemudian selanjutnya akan dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini? Ya, yaitu pemberkasan untuk penuntutan ke pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan tipikor. Ini pasti sudah bekerja secara paralel, yaitu tim dari penuntut umum itu sudah mempersiapkan itu, pemberkasan itu. Dan itu juga dibatasi dengan jangka waktu yang artinya tidak terlalu lama, itu ada batas waktunya ya. Itu untuk segera ditindaklanjuti dan agar proses untuk persidangan di pengadilan itu berjalan dengan cepat, dengan data-data yang berhasil dikumpulkan termasuk yang penggeledahan ini juga akan masuk di dalam usaha dari tim penyidik kita melalui penuntut umum itu pemberkasan itu untuk meyakinkan hakim itu. Jadi saya kira nggak akan putus setelah tersangka kemudian jadi tidak tersangka itu nggak akan lanjut terus. Walaupun toh sekarang itu dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu ada hak KPK itu untuk menggunakan SP3 yang sebelumnya memang nggak ada itu untuk menjaga kehati-hatian. Baik ya. Pak Yasin. Pak Magdir, singkat saja, ini berkejaran dengan waktu ya supaya tidak berlarut-larut. Kalau panggilan pertama sudah tidak hadir, nanti panggilan kedua ini seperti apa? Singkat Pak Magdir. Kalau bicara dengan saya, kita akan hadir. Tapi yang jadi persoalan yang kami persoalkan selama ini adalah tentang apa yang mereka sebut sebagai bukti permulaan. Baik. Hampir selalu sekarang ini yang kita persoalkan sebagai bukti permulaan itu hampir tidak ada yang konkret, ya, merupakan delik inti dari pasal yang hendak dipersangkakan. Ini problem kita di situ. Ya. Jadi saya kira ini mari kita lihat ini secara hati-hati. Saya kira Heri cukup paham tentang ini gitu lah, tentang bukti permulaan itu mau seperti apa. Nah, jangan sampai karena ada dalam tanda kutip pesan-pesan politik ya, orang menjadi tersangka dan terzolimi. Ini yang harus kita cegah. Baik, panggilan kedua akan hadir setelah ulang tahun PDIP, begitu ya Pak Magdir. Kita akan tunggu nanti bagaimana kehadiran Insya Allah. Dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan dari KPK. Terima kasih Pak Yasin, Mas Heri, Pak Magdir malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari penanganan kasus ini pemirsa. Tapi yang pasti Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi yang sayang sekali untuk dilewatkan.